Sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa bersama saya Romo Kris Jawa CMF dalam musafir edisi hari ini 27 September 2020. Semoga menjumpai para sahabat sekalian dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, terutama dalam masa pandemi ini. Semoga keluarga, pekerjaan saudara sekalian berada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu marilah kita mengawali permenungan kita pada minggu ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala berkat, syukur dan pujian kami ujukan kepadamu atas kasih karunia yang boleh kami terima dalam hidup kami, terutama dalam pekan ini. Kami sebentar lagi akan merenungkan sabdamu. Kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami masing-masing. Bukalah mata budi kami, agar kami mampu merenungkan dan melaksanakan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Nama yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi ke yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tidak dapat menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kita barusan mendengar perumpamaan tentang 2 orang anak. Tentu saja kisah ini syarat dengan makna. Ada pesan pokok di balik perumpamaan 2 orang anak ini dengan semangat dasar, yaitu pembaharuan hidup. Dan kisah ini tentu saja menginspirasi kita masing-masing untuk bagaimana kita akhirnya bisa memperbarui hidup kita masing-masing. Kalau kita menelisik lebih dalam kisah Injil pada hari ini, kita menemukan seorang ayah yang mengajak anak-anaknya untuk bekerja di kebun anggurnya. Suatu permintaan, bukan paksaan, tapi suatu undangan agar anak-anak itu boleh terlibat di dalam pekerjaan di kebun anggur sang ayah.
Namun terhadap undangan sang ayah, kita menemukan dua jawaban yang berbeda. Anak yang pertama, ketika mendapat undangan sang ayah, ia menjawab iya. Ia bersedia untuk pergi bekerja di kebun anggur sang ayah. Namun apa yang terjadi? Ia akhirnya tidak pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Perkataan verbal itu tidak diikuti dengan suatu tindakan yang nyata, bahkan bertentangan satu dan yang lain. Di suatu pihak dia mengatakan ya, di lain pihak ia tidak pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Hal itu berbeda dengan anak yang kedua. Anak yang kedua pada awalnya tidak mau pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Namun berselang waktu, ia akhirnya memutuskan untuk pergi bekerja di kebun anggur sang ayah. Sesuatu yang berbeda terjadi dalam anak yang kedua ini, di mana secara verbal ia mengatakan tidak mau pergi, tapi akhirnya ia pergi juga bekerja di kebun anggur sang ayah. Suatu proses di mana perubahan terjadi dalam diri anak yang kedua itu, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Terhadap perumpamaan dua anak itu, tentu saja para lawan Yesus menanggapinya secara berbeda. Kalau kita melihat konteks bacaan Injil pada hari ini, sebetulnya bacaan Injil ini merupakan sebuah kritikan yang sangat keras kepada para pemuka agama orang-orang Yahudi, di mana mereka mendengar perkataan Yohanes Pembaptis, mereka menyaksikan bagaimana Yohanes Pembaptis berkarya, namun pada akhirnya mereka tidak percaya kepadanya. Lain hal dengan para pemungut cukai, para perempuan-perempuan yang berdosa, yang dalam Injil disebut para perempuan sundal. Mereka mendengarkan perkataan Yohanes Pembaptis, namun mereka perlahan-lahan menjadi percaya kepadanya. Para sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, kembali ke semangat awal permenung kita dalam kisah Injil pada hari ini, dengan semangat dasar, yakni semangat pembaruan hidup. Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Mungkin selama ini dalam kehidupan kita telah menghidupi pola hidup yang digambarkan oleh anak yang pertama. Di lain waktu kita mengatakan ya, tapi setelah itu kita tidak melakukan apa yang telah kita sepakati atau apa yang telah kita setujui. Atau kita menghidupi pola hidup, karakter hidup yang digambarkan oleh anak yang kedua. Walaupun di awal ia mengatakan tidak, namun setelah melalui pertimbangan yang matang, berpikir yang matang, akhirnya ia melakukan apa yang diminta atau apa yang mau dilakukan di dalam kehidupan. Dan karena itulah bagaimana kita akhirnya membangun hidup kita dalam semangat pembaharuan hidup yang terus-menerus, yang tiada henti. Dan gambaran nyata tentang konsep pembaharuan hidup itu boleh kita temukan di dalam kisah anak yang kedua pada hari ini. Dalam kisah anak yang kedua itu, kita melihat ada suatu proses yang menarik. Digambarkan bahwa di awal ia mengatakan tidak kepada ayahnya. Secara verbal, ia dengan jelas mengatakan dia tidak mau pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Namun setelah itu, ia mempertimbangkan, ia berpikir, lalu ia memutuskan untuk pergi bekerja di kebun anggur sang ayah. Suatu proses yang membalikan keputusan sang anak dari ketidaktaatan menjadi taat kepada undangan atau permintaan sang ayah. Hidup Kristiani merupakan sebuah proses dari ketidaksetiaan menjadi setia, dari kejatuhan menjadi baik kembali. Sebuah proses yang tidak pernah berakhir sepanjang kita masih hidup sebagai seorang Kristiani. Dan itu kita temukan dalam kisah anak yang kedua dalam Injil pada hari ini. Gambaran tentang proses dari ketidaksetiaan menjadi setia, dari kejatuhan menjadi berhasil kembali, juga kita temukan dalam diri orang-orang yang digambarkan dalam Injil pada hari ini, yaitu para pemungut cukai, para perempuan berdosa. Mereka itu ketika berbalik kepada Tuhan, hidup mereka diperbaharui.
Dan itulah merupakan ziarah kita orang-orang Kristiani, pergumulan kita orang-orang Kristiani, jatuh bangunnya orang-orang Kristiani yang mau tidak mau harus kita lalui dalam kehidupan kita setiap hari. Para sahabat musafir yang dikasihi Tuhan, sebetulnya melalui permenungan minggu ini kita diajak untuk berintrospeksi diri. Pertanyaan awal di Injil pada hari ini, apa pendapatmu? Itu menggunakan kata ganti kedua, mu, itu sebetulnya bernada introspektif, agar para pendengar sidang pembaca bisa melihat diri masing-masing melalui kisah dua anak itu dalam Injil. Karena itu, bagaimana akhirnya setelah kita mengintrospeksi diri, kita membangun hidup yang baru, agar hidup kita diperbaharui, hidup kita diubah menjadi lebih baik, hidup kita menjadi lebih berbuah dalam kehidupan setiap hari. Nah, lalu bagaimana hidup kita itu bisa berbuah atau hidup kita itu bisa diperbaharui? Yang pertama-tama, agar kita tidak saja menjadi pendengar firman, tapi kita juga menjadi pelaku firman. Bahwa moralitas Kristiani itu tidak terbatas pada menjadi pendengar firman, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, firman itu tidak berbuah dalam kehidupan kita. Firman Allah berbuah justru ketika kita mendaratkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca di dalam kehidupan kita yang nyata, yang konkret. Mendaratkan firman Tuhan di dalam pola hidup tingkah laku kita setiap hari, di dalam kenyataan hidup kita setiap hari. Yang kedua, hidup kita akan berbuah atau berubah ketika kita mampu memberikan komitmen atas apa yang kita lakukan atau atas apa yang kita katakan. Gambaran anak kedua dalam kisah perumpamaan dua orang anak itu merupakan gambaran bagaimana anak itu berkomitmen untuk melaksanakan apa yang diminta oleh sang ayah. Walaupun pada awalnya ia berkata tidak, namun setelah dia merenung, setelah dia berpikir, dia berkomitmen untuk melaksanakan apa yang diminta oleh sang ayah. Dan yang ketiga, agar hidup Kristiani kita itu berbuah atau berubah atau mengalami pembaruan hidup, mau tidak mau kita harus meyakini firman Tuhan, bahwa daya pembaharuan firman Tuhan itu datang dari dalam, bukan datang dari luar. Bahwa setiap gerakan pembaharuan, setiap gerakan perubahan itu datang dari dalam. Firman Tuhan itu seperti benih yang di dalamnya punya potensi untuk bisa berbuah atau bisa bertumbuh dan berkembang. Misalnya biji sawi itu benih yang sangat kecil, tetapi ketika ia ditanam, ia akan bertumbuh, berkembang, dan bahkan berbuah. Perubahan itu datang dari dalam. Dan yang terakhir, para sahabat musafir sekalian, saya mau katakan bahwa kita semua adalah makhluk yang berdosa, yang lemah, yang rapuh, yang ringkih. Tapi kita punya masa depan. Kadang-kadang mungkin kita pesimis ketika kita berdosa, ketika kita lemah, ketika kita terperdaya, mungkin kita pesimis dalam menghadapi kehidupan. Namun bacaan pada hari ini menyadarkan kita untuk tidak pesimis dalam menghadapi kehidupan. Seperti para pemungut cukai, wanita pendosa, ketika mereka bertobat, mereka mengambil langkah hidup yang baru, mereka punya masa depan. Demikian juga kita sebagai umat beriman, kita mengaku kita lemah dan berdosa, kita banyak kekilafan, kekeliruan, namun ketika kita berbalik kepada Tuhan, membuat komitmen yang sungguh, kita akan diberi masa depan yang baik, masa depan yang berbuah, masa depan yang memberi kita sukacita abadi. Marilah kita mengakhiri permenungan dengan berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu karena kami telah merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami tetap mohon bantuan-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang kami merenungkan pada hari ini mendorong kami
membantu kami, memampukan kami agar boleh kami hidup dalam kehidupan kami setiap hari. Bantulah mereka yang mengalami kesulitan, yang remah, yang rapuh, dan yang berdosa, agar Engkau beri kekuatan bahwa ada masa depan untuk mereka yang percaya pada belas kasih-Mu dan pada rahmat pengampunan-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu, semua kita sekalian, keluarga kita masing-masing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat musafir yang terkasih, apa kabar kalian semua? Semoga sahabat semua sehat dan dilindungi Tuhan. Kita kini berada di penghujung bulan Kitab Suci Nasional. Bertemu lagi dengan saya Antonia. Saya akan berbagi hadiah BKSN dengan sahabat semua melalui kuis Kitab Suci Musafir. Sebelum itu, saya mengucapkan selamat kepada 2 sahabat yang berhasil menjawab dengan benar kuis Musafir minggu kedua. Selamat kepada Patricia dan Julie yang telah memperoleh hadiahnya. Nah, seperti biasa, untuk kuis kali ini, silahkan menjawab 2 pertanyaan dengan menulis jawaban sahabat pada kolom komentar di bawah ini. Semua pertanyaan kali ini berdasar pada permenungan yang dibawakan Romo Kris. Pertanyaan pertama. Hidup Kristiani itu adalah sebuah proses. Proses apakah itu? Saya ulangi. Hidup Kristiani itu adalah sebuah proses. Proses apakah itu? Pertanyaan kedua, apa 4 langkah konkret yang perlu dilakukan untuk proses pembaharuan diri orang beriman? Saya ulangi, apa 4 langkah konkret yang perlu dilakukan untuk proses pembaharuan diri orang beriman? Ketik jawaban Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika jawaban sahabat benar, saya akan mengundi siapa yang beruntung mendapatkan hadiah kali ini. Saya, Antonia, akan mengirimkan hadiah berkat Tuhan untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati.